Oke guys, welcome back to Tian Bangal channel. Don't forget to like and subscribe. Oke guys, pada saat kali ini kita akan bahas tentang itu corona menurut persepsi dari tiga jurusan, yaitu hukum, teologi, dan pendidikan agama Kristen. Yuk simak video kita kali ini guys. Oke guys, sekarang saya berada di kampus UKIP Sorong. Ya, sekarang saya akan mau menanyakan tentang tanggapan dari mahasiswa UKIP Sorong, yaitu ada dari manajemen, PAK, hukum, dan kependidikan. Oke guys, saya akan mau bertanya di mereka tentang mengenai virus corona. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama dari adik Nicholas. Ya, bagaimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya corona itu, pertama saya mau meluruskan statement yang masyarakat sudah bilang. Ada yang bilang kalau corona itu dari Tuhan. Tapi hari ini saya nyatakan, saya berbicara ini bukan karena ada saudara Roy dan saudara Yunus, tapi ini fakta. Hukum itu bicara fakta. Sekali lagi saya tegaskan, corona bukan dari Tuhan. Corona itu begini ceritanya, yang saya dengar. Jadi negara Cina ini, mereka itu ngomong ada namanya ekstradisi, istilahnya kayak tidak menganggap. Sama seperti kasus yang dimana yang kita punya saudara-saudara yang dapat bilang mati kebun binatang yang di Jawa Timur, tahu? Anda masih ingat kejadian itu? Nah, seperti hanya saja bedanya ini fatal. Dimana mereka mau menghancurkan Uyghur dengan suatu penyakit yang istilah medisnya disebut COVID-19 atau COVID-19, atau istilah umum kita bilang corona. Nah, karena niat buruk, ya namanya niat buruk, Tuhan pasti gagal kan. Nanti saudara Yunus dan saudara bisa menambahi di sesinya teologi. Nah, gagal, akhirnya virus ini menyebar ke seluruh dunia. Negara yang paling fatal yang sudah istilahnya minta maaf, hampir betul-betul hancur itu Italia. Sampai-sampai negara Italia ini melakukan namanya lockdown, di mana negara lockdown itu adalah suatu proses di mana negara mengunci diri agar penyakit tersebut tidak terjadi ke negara lain. Kalau secara hukum, negara minta maaf Cina ini bisa dikenakan sanksi PBB banyak karena akibat dari virus yang bocor karena niat buruk tadi. Saya di sini bukan bermaksud untuk menjelekkan, bukan, tapi saya hanya berbicara menurut apa yang saya pelajari. Terus juga yang aneh dalam kasus ini, orang sampai main harga masker. Nanti dari manajemen bisa lebih menjelaskan saya detail. Di mana harga masker kok naik dari 5.000 jadi 100.000? Wah, didikan dari mana itu? Makanya sekarang walaupun belum ada undang-undangnya, tapi sekarang sedang dibentuk undang-undang di mana apabila ada yang bermainkan harga masker akan didenda 25 miliar plus dia punya surat izin usaha dicabut. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin saudara-saudara lain bisa menambahkan. Saya terima kasih. Oke baik, apakah ada yang mau bertanya antara saudara Roy, Yulis, dan Di sini saya memberikan Gary. tanggapan saya mengenai virus corona dengan ilmu teologi saya. Saya rasa bahwa ini adalah virus yang memang menakutkan, dan virus ini dia datang bagaikan momok yang menakutkan, mengguncang jiwa-jiwa bagaikan penyair kehabisan tinta. Nah, di sini saya mau mengingatkan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa kita harus berjaga-jaga. Tuhan saja mengatakan bahwa hendaklah kau berjaga-jaga. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga, berarti kita harus berjaga-jaga. Jangan kita menyepelekan sebuah penyakit. Penyakit datang itu karena kelalaian kita untuk menjaga pertahanan tubuh kita. Dengan sembarangan kita memakan barang-barang yang bersifat racun atau apa. Tuhan juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Percuma kalau kita mengimani Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari corona, tetapi kalau kita tidak menjalankan perintah-perintah Dia, sama saja. Corona tetap kita dapat. Tetapi kalau kita mengimani bahwa Tuhan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus penyelamat kita, lalu kita dilandasi dengan perbuatan menjaga tubuh jasmani kita,
dengan menjauhi segala-segala yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus memusnahkan corona. Dan untuk pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa jangan terlalu takut juga. Jangan hanya karena corona lalu masyarakat seakan-akan mau merasa bahwa dihantui sehingga aktivitasnya macet. Minta maaf kalau menurut saya corona hanyalah permainan para produsen masker atau antiseptik. Terima kasih. Oke, selanjutnya Saudara Yuris. Oke, di sini saya ambil kepada dalam pandangan ilmu teologi kependetaan menyangkut virus yang sementara viral dan menakutkan. Pandangan teologi bahwa virus ini adalah suatu kutukan bagi umat manusia. Virus ini ada karena ada penyebabnya, karena kejahatan manusia sehingga menghadirkan suatu virus yang menakutkan. Di sini pandangan saya menyangkut virus corona berhubungan dengan ilmu teologi. Untuk mengantisipasi tentang virus corona, kita harus mengimani sekaligus disertai dengan hikmat. Mengimani artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal menyangkut virus corona, sekaligus kita berhikmat. Hikmat yang berasal dari Tuhan itulah yang kita gunakan untuk mengantisipasi virus corona. Itu saja mungkin dari saya dalam ilmu teologi menyangkut virus corona. Oke, selanjutnya. Kalau dari Saudara saya Gary. di sini mewakili manajemen ya. Iya. Kalau dari saya sih, untuk apa kalian percaya virus-virus corona? Karena gini ya, bagaimanapun kalian itu punya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tuh punya jalan. Terus di sini itu saya tuh tidak terlalu sibuk untuk tentang mengurus hal-hal ini. Sebenarnya di sini kalian tuh percaya pada keyakinan kalian saja. Virus itu jadilah permasalahan mereka. Terus kenapa mereka bilang kita di Indonesia tuh harus libur karena gini. Sebenarnya tuh kita tuh percaya Tuhan saja, tidak usah terganggu gara-gara keadaan begini. Yang karena corona. Ya, terus kenapa dia bilang harga masker naik? Harga masker naik itu gara-gara cuma pertama uang, terus gara-gara apa? Virus. Ya, itu saya sih kayaknya. Oke guys, sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab guys. Ya, yang pertama dari Saudara Giri dari manajemen. Oke. Salam. Giri dari Fakultas Manajemen. Oke, tadi Saudara Niko berbicara banyak tentang virus corona ya. Kenapa Saudara Niko begitu percaya dalam hal ini? Percaya pada corona. Iya. Baik, pertama saya mau izin dari teman-teman teologi. Yang pertama sudah jelas firman Tuhan mengatakan corona itu akan terjadi. Itu dari sisi teologi kabar. Yang kedua, kita bicara dari segi ilmu kriminologi dari ilmu kesehatan. Betul, yang kakak tadi bilang. Bisa jadi juga virus ini disebabkan oleh orang-orang yang haus akan uang, mungkin mau main harga masa atau bisa betul. Dan aku bilang, saya setuju. Makanya tadi saya bilang, ada juga itu mereka mau menyebab namanya ugyur, mau pakai tuh corona, akhirnya tersebar luas. Itu namanya akar dari kejahatan. Itu boleh uang, itu juga permainan uang juga itu. Dong mau kasih sebar corona supaya orang sakit beli masker, sudah perusahaan yang untung, kita yang rugi. Nah, dari situ saya yakin corona itu ada. Dan saya curiga, tadi kan saya bilang, corona itu betul bukan dari Tuhan, betul ya? Itu dari manusia. Akibat tadi seperti yang Saudara Roy, Saudara Yuris, bahkan Anda sudah mengatakan itu kelalaian manusia. Makanya dibilang manusia jangan rusak. Kenapa? Mau menyamai Tuhan tapi tidak bisa. Makanya kalau mau mencoba jadi Tuhan jangan seperti itu. Kalau meniru iya, meneladani, Tuhan punya baik kita ikut. Tapi menyamai tidak bisa. Akibat mau menyamai ini ambisi ego yang begitu tinggi, jadilah corona. Itu saja dari saya. Oke, tunggu Saudara Niko. Boleh. Di sini saya mau tanggapi lagi. Tadi Saudara Niko bilang ada di firman Tuhan tentang corona. Iya. Bisa jelaskan itu di mana? Cuma sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan karena sedang mengikuti ibadah. Tapi karena saudara bertanya itu kepada saya Betul. Karena begini Saudara Niko, Anda menjelaskan tuh ada beberapa yang saya tuh menjanggal di sini. mohon izinkan saya menjelaskan seperti itu. Oke, siap. Sebenarnya begini, ini yang saya lupa bilang. Corona ini sebenarnya
Dia penyakitnya, saya jelaskan corona itu penyakit ini informasi yang benar. Dia itu ingus, ingus maksudnya yang dalam hidung menggumpal masuk di paru-paru. Sama saya kayak merokok, baru dia punya apa? Karbon monoksida atau dioksida itu. Tersangkut. Nah, jadi corona ini bedanya dengan rokok. Kalau corona ingus itu dia tersangkut, dia punya paru-paru di filternya. Jadi dia kayak sesak nafas gitu. Makanya gejalanya apa? Pilek, batuk, bersin dan sesak nafas. Nah, sebenarnya corona ini tidak seberbahaya MERS-CoV, HIV, TBC, kanker, tapi penyebaran cepat. Pertama saya mau tinggal dari kitab Keluaran, di mana Tuhan itu kalau mau betul 10 tulah yang Tuhan kasih itu sebenarnya itu sepele, tapi fatal. Misalnya air dari darah 7 hari tidak minum, betul? Tidak minum kan? Terus belalang, sebenarnya belalang itu binatang kecil begini, tapi karena dalam jumlah banyak, habislah pertanian seluruh Mesir dari daun teramakan lagi. Sekarang corona, sebenarnya corona itu penyakit ringan, tapi karena penyebarannya lewat mulut, minta maaf, jabatan tangan dan lain sebagainya, akhirnya tersebar. Dan Yesus pun bilang di Alkitab, walaupun minta maaf saya lupa di mana, tapi Yesus pernah bilang akan muncul penyakit-penyakit menjelang akhir zaman ini, itu ada penyakit-penyakit sampar. Dan di YouTube pun sudah banyak channel-channel rohani yang menandakan ayat itu. Kalau tidak salah di mana itu, saya di negara juga ada ya. Walaupun saya lupa secara detail, tapi memang ada. Kalau mau lihat cerita konkretnya itu tulah-tulah di Mesir, sebenarnya itu sepele loh. Dengar, belalang, ada darah. Tapi dampaknya yang fatal itulah yang mengakibatkan kehancuran di Mesir. Sekarang corona, penyakit yang hanya menyebabkan paru-paru, tapi infeksinya penyebaran lebih cepat. Minta maaf karena jabatan tangan, mulut, udara, bahkan waktu itu kemarin kita saya saudara Roy itu juga dari kelelawar. Minta maaf, saya bukan menakut-nakuti. Itu saya dari saya mungkin. Kalau dia kurang jelas mungkin Giri boleh menyanggah atau Oke, di sini itu waktu juga. ada saya ingin banyak bertanya, tapi karena selalu sepele, saya serahkan mungkin ke saudara-saudara. Anggap sepele tapi akibatnya fatal karena dia ada jumlah banyak. Mungkin ada saudara. Di sini saya bukan bertanya, saya cuma berpesan saja. Boleh. Untuk kita semua. Ya. Kita jangan menganggap bahwa penyakit ini sepele. Iya. Dia cepat tertular. Iya itu. Nah, Di sini yang saya maksud sepele, tapi dia punya dalam jumlah banyak. Makanya ada pepatah, sedikit-sedikit lama-lama dibukit. Itu sama begini, rayap kalau satu tidak apa-apa, tapi kalau sudah 10 itu berbahaya. Itu yang saya maksud. Saya tidak menganggap ini sepele, Oke, baik. tapi jumlahnya Ini kau berikan waktu kepada orang lain. Sorry, mohon izin. jadi di sini kita jangan menganggap bahwa penyakit corona ini sepele. Iya, betul. Virus corona ini sepele. Tadi saya dengar bahwa saudara Giri mengatakan bahwa untuk apa kita takut? Kita yakin bahwa Tuhan ada. Iya. Kita tahu bahwa Tuhan ada. Kita harus meyakini bahwa Tuhan ada. Tetapi kalau tanpa perbuatan untuk menjaga diri jasmani kita, tubuh jasmani kita sama saja. Hikmah. Yang tadi saya bilang, iman harus dilandasi dengan perbuatan. Hikmat. Bagaimana kita mau menjaga tubuh kita untuk selalu sehat? Tubuh jasmani kita harus kita beri makan. Betul. Tubuh rohani kita harus kita beri makan. Betul. Itu yang dinamakan dengan iman dilandasi dengan perbuatan. Iya. Dan untuk pesan saya untuk masyarakat juga, yang tadi saya bilang, memang berbahaya, tapi usahakan untuk tidak terlalu panik. Mungkin saja ini adalah gertakan para produsen Nah itu. masker dan antiseptik. Terima kasih. Iya. Ya, di sini saya untuk menambahkan sedikit menyangkut virus corona. Di sini juga saudara Giri sudah mengatakan bahwa itu kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Tetapi di dalam ilmu teologi menyatakan bahwa harus disertai dengan hikmat. Mengimani serta disertai dengan hikmat. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena walaupun kita mengandalkan Yesus Kristus tanpa disertai dengan hikmat, sia-sialah semua. Seandainya kita pergi di tempat di mana ada keramaian, sedang kita percaya, tetapi kita tidak disertai dengan hikmat untuk menghindari penyakit tersebut, kita bisa tertular penyakit itu.
Sebab kita tidak menyertai menemani serta disertai dengan hikmat. Hikmat itu sudah diberikan kepada kita, bagaimana kita memperoleh hikmat itu supaya antisipasi menyangkut virus itu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena hikmat itu diberikan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, kita mengatur kelancaran dalam kesehatan. Dan contoh, kata orang menyangkut virus itu tersebar ketika berjabat tangan. Kita gunakan hikmat itu supaya, macam contoh lagi, kita berjabat tangan, setelah itu kita harus cuci tangan supaya menjaga keamanan tubuh kita menyangkut virus itu. Itu saja mungkin saya dapat jelaskan kembali kepada sisi ilmu teologi. Betul. Oke, apa sudah paham? Oke, sekian sesi tanya jawab selanjutnya. Baik, di sini Saudara Giri, saya mau berikan suatu pertanyaan. Iya. Bagaimana tanggapan saudara terkait harga masker yang katanya isu-isu semakin memuncak? Saudara berikan tanggapan saudara menggunakan ilmu manajemen. Itu seperti apa? Oke, di sini saya akan nanya pertanyaan ya. Kenapa mereka memakai harga barang itu naik gara-gara virus ini? Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang ya, karena di pasaran harga barang yang tidak laku, ketika tidak laku, terus ada sesuatu yang membuat mereka itu ingin memakai barang itu, maka harga barang itu akan naik. Seperti contohnya masker yang katanya mereka bilang dari harga yang cuma 2.000 3.000-an bisa naik contohnya 10.000 atau 20. Untuk secara keuangan memang itu perlu, tetapi itu juga dapat merugikan orang lain. Karena apa? Bagaimana dengan penduduk yang tidak punya apa-apa? Betul. Kurang mampu lah. Ya, setelah itu saya akan kasih kesempatan untuk saudara Niko dari kuasa hukum yang berbicara. Oke, baik, terima kasih dari MPF atas pendapat yang sudah diberikan dari Saudara Giri. Iya. Di sini saya mau menanyakan lagi bagaimana pendapat Niko menggunakan ilmu hukum terkait harga masker yang semakin memuncak. Apakah harus ada undang-undang atau tidak? Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudara Roy mengenai apakah perlunya undang-undang untuk harga masker. Menurut saya, minta maaf, tidak perlu. Tapi karena hukum ini dibuat untuk mengendalikan masyarakat serta tingkah laku masyarakat serta mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, perlu. Kenapa? Seperti yang kakak bilang, permainan dari bos-bos sabun kan, antiseptik kayak itu perlu. Kenapa? Ini saya jelaskan sedikit, pakar agak pidana-pidana dan kriminologi ya. Orang kalau membuat uang, apalagi kejahatan kan sekarang main uang nih. Dia kan cari suatu titik atau celah di mana orang itu akan mengeluarkan uang sebesar-besarnya. Karena kalau gawat darurat, misalnya kalau saya jadi orang kaya, misalnya kalau saya punya anak kenapa-kenapa, saya akan bongkar saya punya dompet, bahkan berangkas untuk kasih selamat saya punya anak. Nah, orang acap kali sering menggunakan kesempatan-kesempatan seperti ini. Saya bukan menuduh, saya hanya berbicara menurut kapasitas saya. Ingat, undang-undang menjamin kebebasan mengungkapkan pendapat. Dan saya mau bilang, undang-undang untuk masker itu perlu dibuat. Seperti yang tadi saya sampaikan, apabila walaupun ada, tapi ini kalimatnya sudah ada. Apabila didapati toko atau produsen menaikkan harga masker, maka akan dikenakan denda sebesar 25M plus pencabutan surat izin usaha untuk selamanya. Jadi KO tidak bisa buka lagi. Jadi menurut saya, hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat perlu membuat undang-undang untuk mencegah kenaikan masker. Karena sebenarnya saya bilang, orang akan menggunakan kesempatan tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara yang salah. Itu berdosa. Mungkin dari saudara bisa. Nah begini, di sini mungkin saya menanggapi sedikit ya. Boleh. Dari sisi hukum. Ya. Bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan antara konsumen dengan produsen? Iya. Nah, supaya menjaga keamanan antara kedua sisi ini,
ya bagaimana cara dalam menyangkut ilmu hukum. Yang pertama, itulah kenapa kita hukum ini selalu ada seminar. Harus ada peraturan dari pemerintah, dinas perdagangan, dan juga kementerian menetapkan harga masker yang seperti yang seharusnya. Seperti yang dibilang 2.000 atau 3.000, katakanlah 5.000, oke. 3.000 lah. Nah, harus ada peraturan, bahkan bila perlu dibuat misalnya SK dibuat untuk penetapan harga masker. Jangan hanya harga parkir saja yang ditetapkan. Harga masker juga perlu untuk ditetapkan supaya tidak terjadi penipuan dan kasus yang tidak mengenai harga masker. Jangan karena corona kita punya perekonomian menurun. Ingat, sudah banyak dampak perekonomian menurun akibat corona. Misalnya Bali, aktivitas pariwisata di Bali menurun 70%. Akibat apa? Corona. Sekarang gara-gara masker lagi, cuma gara-gara barang sepanggal itu harga turun, orang uang habis, stop sudah. Jangan karena suatu masalah besar orang memanfaatkan celah ini untuk mencuri uang masyarakat dengan cara yang tidak benar. Itu dari saya harus ditetapkan harga-harga masker itu. Itu saya terima kasih. Oke, Bapak Niko, bolehkah saya memberikan? Boleh, silakan. Bagaimana secara hukum, maksudnya masker ini bisa dikasih secara gratis oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat atas orang? Ini yang saya mau. Sebagai pemerintah, ini hanya usul saja. Bagaimana kalau misalnya tidak mungkin pelayanan kesehatan mungkin terdapat kekurangan tenaga medis, alangkah baiknya kalau kita memberikan masker gratis bagi masyarakat. Itu saja mungkin dari saya. Itu usul yang bagus. Masyarakat harus juga ada kerjasama dari masyarakat, karena masyarakat adalah subjek hukum itu sendiri. Apabila masyarakat tidak bersuara, maka pemerintah juga akan susah. Jadi untuk mempermudah pekerjaan pemerintah, masyarakat harus berpartisipasi sebagai alat negara, subjek pelaku hukum, dan juga sebagai warga negara itu sendiri. Memberikan usul kepada pemerintah, minta itu program pembagian masker gratis. Itu saya dari saya. Silakan saudara yang bertanya. Oke, kayaknya sudah sampai di sini saja Kak ya. Ini mau bertanya. Sudah jelas. Baik Roy dan saudara Yunis, tadi saudara mengatakan hikmat itu perlu. Iya, betul. Hikmat itu perlu sekali. Apalagi kita hidup di Sorong yang dimana ini suhu sangat panas, yang sangat mustahil untuk orang hidup. Setelah mendengar dari Bapak Lambert, dia memulangkan itu warga Malaysia dan ternyata warga tersebut tidak terjangkit corona. Jadi pertanyaan saya, apakah sekolah-sekolah dan lembaga apapun itu perlu diliburkan, sedangkan kita ini punya peluang tidak kena corona dan kita ini tahu firman gimana tidak usah takut sama penyakit, kan Yesus bilang, apakah perlu diliburkan? Saya terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Niko. Kalau menurut saya Boleh. harus ada tindakan untuk meliburkan sekolah-sekolah. Bagaimana Ya. kita mengantisipasi? Iya, mengantisipasi. Itu, boleh. Kita mengantisipasi dalam beberapa hari ke depan untuk meliburkan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan supaya mencegah karena di suatu lembaga itu terdapat siswa atau murid-murid yang mempunyai pertahanan tubuh lemah, kondisi tubuh lemah. Itu. Jadi apa salahnya kalau diliburkan sementara untuk mencegah beberapa hari ke depan. Betul. Dan ketika dalam beberapa hari ke depan kedapatan bahwa virus corona memang tidak ada di kota Sorong, ya baru sekolah-sekolah dibuka, dicabut kembali liburnya. Iya, kan. Terima kasih. Di sini saya akan menanggapi menyangkut pertanyaan Niko menyangkut hikmat. Kenapa dari tadi saya membahas tentang hikmat? Karena hikmat itu sangat penting. Nah, kita lihat saja wali kota kenapa mempedulikan terhadap masyarakat. Itulah hikmat. Hikmat yang digunakan supaya menjaga keamanan, menyangkut keamanan bagi masyarakat. Nah, di sini saya menambahkan sedikit hikmat itu. Hikmat itu sangat penting sekali. Nah, supaya menjaga keamanan, kita juga di lembaga harus menggunakan hikmat untuk menjaga keamanan bagi suatu lembaga atau universitas, supaya karena
melihat saja virus ini sangat cepat untuk tersebar. Iya betul. Oleh sebab itu kita harus menggunakan hikmat itu supaya menjaga atau mencegah virus ini, supaya jangan tercepat untuk tersebar. Oleh sebab itu kita harus gunakan hikmat itu supaya menjaga keamanan bagi kita dan juga saudara-saudara kita yang mungkin tidak bersama-sama dengan kita di saat ini. Oke. Sudah pendapat masing-masing sudah jelas. Ya, sangat jelas sekali. Jelas. Oke, jadi itu saja pesan-pesan dari kami. Semoga bagi kota-kota lain di negara-negara lain semoga bisa cepat selesai corona ini. Amin. Oke, terima kasih ya untuk tanggapan teman-teman dari anak-anak UKIP. Sekian dan terima kasih dari saya. God bless you. Guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Oke, di video kali ini saya mau bilang kepada warga negara Indonesia ataupun di mana Anda berada, jangan lupa jaga diri, kesehatan, dan teruslah berdoa supaya virus ini cepat hilang. Saran saya, jaga kesehatan kalian baik-baik ya. Pesan dari saya teman-teman, terlebih khusus masyarakat Kota Sorong dan masyarakat Dobo, jangan terlalu takut. Jangan terlalu panik, yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Dan berjaga-jaga, baik siang maupun malam. Tetap berjalan pada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Oke, pesan saya untuk secara khusus warga Indonesia dan juga untuk keluarga saya di Raja Ampat, untuk menjaga kesehatan kita harus mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan kita itu luar biasa, bisa mengubah segala sesuatu menjadi luar biasa. Ya, pesan saya tetap semangat, jangan lupa berdoa. Pesan saya untuk warga Sorong, warga Palembang, bahkan seluruh Indonesia, jangan takut, terus berdoa, tetap percaya virus ini pasti musnah, kita semua pasti sehat. Dalam nama Yesus, amin. Oke, jadi itulah pesan-pesan dari kami yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.